Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailan Nadroh. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mana tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Firdaus Sultan Mamat MAG sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Ya, langsung saja kita pada pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, perlu kita ketahui Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khulafa yang merupakan jamak dari kata khalifah, artinya pengganti, pemimpin, ataupun penguasa. Nah, sedangkan Ar-Rasyidin artinya adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin artinya adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kedudukan Khulafaur Rasyidin ada tiga. Yang pertama sebagai pemimpin umat Islam, yang kedua sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq, yaitu dari tahun 632 sampai 634 Masehi atau 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Yang kedua ada Umar bin Khattab dari tahun 634 sampai 644 Masehi atau 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Dan yang ketiga Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 Masehi atau 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib tahun 656 sampai 661 Masehi atau 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Nah, pada masa jahiliyah beliau bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi Muhammad mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun, orang-orang pada saat itu memanggilnya dengan Abu Bakar. Nah, kemudian Abu Bakar Asy-Syiddiq ini lahir di kota Mekah tahun 572 Masehi, tidak jauh setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, oleh sebab ini juga mereka itu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar, bersahabat sejak mereka masih kecil. Nah, dalam sejarahnya banyak sekali sahabat yang masuk Islam atau orang-orang Mekah pada saat itu menyatakan dirinya masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini. Seperti diantaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, mereka adalah sahabat-sahabat yang menyatakan masuk Islam melalui perantara Abu Bakar tersebut. Dan mereka pula lah yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang proses diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah, yaitu setelah Nabi Muhammad wafat, terjadi kekosongan kepemimpinan di kalangan umat Islam. Pada saat itu, golongan sahabat dari Bani Ansor atau kaum Ansor berkumpul di suatu tempat, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah, yang mana itu merupakan sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai tempat pertemuan atau bermusyawarah penduduk di kota Madinah.
Nah, pertemuan tersebut dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Singkat cerita, pertemuan tersebut diketahui oleh tokoh muhajirin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ubaidillah bin Jarrah. Kemudian mereka bergegas menuju tempat tersebut. Dengan argumentasi yang cukup panjang dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin, akhirnya didapatkanlah suatu keputusan yang mana yang menjadi khalifah pada saat itu adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Mereka pun membaiat Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Masa kepemimpinan Abu Bakar ini terbilang singkat, yaitu lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Meski begitu, dalam masa jabatannya, Abu Bakar Asy-Syiddiq berhasil melakukan berbagai pemberontakan. Di antaranya, yang pertama, pemberontakan terhadap orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Yang kedua, pemberontakan terhadap orang-orang yang murtad. Dan yang ketiga, yaitu pemberontakan terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Selain itu, pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq ini dilakukan usaha pengumpulan Al-Quran, yaitu atas gagasan sahabat Umar bin Khattab. Pada masa itu, dilakukannya pengumpulan Al-Quran ini adalah karena banyaknya dari para penghafal Al-Quran yang gugur dalam berbagai perang. Nah, pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini juga terjadi ada yang namanya perluasan wilayah, yang mana pada masa itu difokuskan kepada Persia dan Syria. Nah, ke Persia, Abu Bakar Asy-Syiddiq menugaskan Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah sebagai panglima. Usaha tersebut berhasil untuk menaklukkan Persia. Kemudian, Abu Bakar Asy-Syiddiq memerintahkan Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah tersebut untuk membantu perluasan wilayah ke Syria, yaitu usaha perluasannya yang di Syria itu Abu Bakar Asy-Syiddiq menugaskan 4 panglima perang, yaitu yang pertama Yazid bin Abu Sofyan ditempatkan di Damaskus, yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah ditempatkan di Homs, dan yang ketiga Amru bin As ditempatkan di Palestina, dan yang keempat adalah Surahbil bin Hasanah ditempatkan di Yordania. Nah, itulah tadi perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, terkhusus di masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.